strategi pengajaran untuk meningkatkan HOTS. Halo semua, selamat datang di video kali ini. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari pengertian HOTS, mengapa HOTS sangat penting dalam pembelajaran. Ada 3 teknik pengajaran yang efektif untuk meningkatkan HOTS, yaitu 1. Diskusi kelompok, kedua problem based learning, yang ketiga project based learning. Tujuan dari ketiga teknik tersebut dalam mengembangkan HOTS. Adapun pengertian dari HOTS. HOTS atau Higher Order Thinking Skills adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi yang melibatkan proses menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. HOTS menuntut siswa untuk tidak hanya mengingat informasi, tetapi mampu mengolah informasi tersebut menjadi pemahaman yang baru, mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan menghasilkan ide yang kreatif. Kenapa HOTS penting? HOTS sangat penting karena mempersiapkan siswa menghadapi tantangan abad 21 yang menuntut keterampilan berpikir kritis dan kreatif, membantu siswa memecahkan masalah dunia nyata. Bukan hanya menjawab soal hafalan, membentuk siswa lebih mandiri, berani berpendapat, dan mampu menilai informasi secara objektif, mendorong siswa berpikir logis, inovatif, dan berorientasi pada solusi. Dengan meningkatkannya kebutuhan kompetensi global, HOTS menjadi fondasi penting dalam proses pendidikan modern sekarang ini. Nah, adapun teknik pengajaran untuk melibatkan HOTS, yang pertama yaitu diskusi kelompok. Adapun pengertian dari diskusi kelompok adalah kegiatan belajar yang melibatkan siswa untuk bertukar ide, berdialog, dan menganalisis informasi dan menemukan solusi secara bersama-sama. Tujuannya mengembangkan kemampuan berpikir kritis, melatih siswa mengemukakan pendapat dan mendengarkan pendapat orang lain, mendorong siswa menganalisis masalah dari berbagai sudut pandang, mengembangkan keterampilan kolaborasi, contohnya penerapan misalnya dalam pelajaran IPS. Guru memberikan topik bagaimana dampak sampah plastik terhadap lingkungan sekitar. Nah, siswa kemudian menganalisis isi data dan fakta. Setelah itu berdiskusi tentang dampak jangka panjang, membandingkan ide solusi, dan menyimpulkan tindakan terbaik harus dilakukan. Kegiatan ini melatih siswa berpikir tingkat tinggi melalui analisis, evaluasi, dan argumentasi. Adapun teknik yang kedua yaitu Problem Based Learning atau PBL. Problem Based Learning adalah metode pengajaran pembelajaran berbasis masalah nyata yang harus diselesaikan oleh siswa melalui proses berpikir kritis dan penyelidikan mendalam. Contohnya penerapan, guru memberikan masalah, bagaimana cara menghemat penggunaan air bersih di sekolah. Lalu siswa dituntut mengidentifikasi sumber masalah, mengumpulkan data atau observasi, mencari informasi, menganalisis penyebab dan dampaknya, menyusun beberapa alternatif solusi, menentukan solusi terbaik, dan mempresentasikan hasil solusi yang dapat digunakan dalam PBL. Membuat poster kampanye, hemat air, membuat alat sederhana penghemat air, membuat peraturan kelas. Untuk mengurangi pemborosan dalam proses ini, siswa belajar analitis, kreatif, dan evaluatif. Nah, adapun yang ketiga yaitu Project Based Learning atau PJBL. Pengertian dari PJBL adalah strategi pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa mengerjakan satu karya atau produk tertentu secara mandiri
maupun bisa kelompok dalam jangka waktu tertentu. Contohnya penerapan dalam pembelajaran IPA. Guru memberikan proyek, buatlah mini-core atau garden atau kebun mini dari barang bekas. Nah, siswa merancang desain kebun, memilih tanaman menggunakan botol bekas sebagai pot dalam merawat tanaman dan mencatat hasil lalu mempresentasikan proses dan menemukan mereka melalui PJBL. Siswa bukan hanya belajar tentang pengetahuan, tapi juga keterampilan berpikir kreatif dan memecahkan masalah dengan cara yang inovatif. Nah, tujuan dari ketiga teknik dalam meningkatkan HOTS. Tiga teknik ini dipilih karena yang pertama yaitu diskusi kelompok, meningkatkan kemampuan analisis, argumentasi, dan evaluasi melalui interaksi antar siswa. Nah, yang kedua itu ya problem-based learning, mendorong siswa memecahkan masalah secara nyata sesuai dengan prinsip HOTS. Nah, yang ketiga yaitu project-based learning, menghasilkan karya atau produk kreatif sehingga siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan dalam konteks yang nyata. Secara keseluruhan, tiga strategi ini membantu siswa berpikir pada level yang lebih tinggi, melatih kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan kembali. Nah, sebagai calon pendidik, kita perlu mengubah pola mengajar dari sekedar ceramah menjadi pembelajaran yang aktif, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, berdiskusi, mengkritis, menyediakan masalah nyata, bukan hanya soal ataupun hafalan, memberikan ruang bagi siswa untuk berkarya dan menghasilkan proyek, menjadi fasilitator, bukan hanya pemberi materi. Adapun kesimpulannya yaitu meningkatkan HOTS tidak terjadi secara tiba-tiba, harus menciptakan lingkungan belajar yang mendorong siswa berpikir mendalam, kreatif, dan inovatif. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam proses pembelajaran.